Kami dari kelompok 2. Kami dari kelompok 9. Kami akan mensimulasikan proses mediasi dari putusan nomor 1669 garing Perdata G garing 2025 garing Pengadilan Agama Pandeglang. Selamat menyaksikan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati. Sebelum kita memulai mediasi pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jan Narindra. Saya bertugas sebagai mediator yang telah dipilih oleh Bapak dan Ibu dalam perkara perdata nomor 1669 garing Perdata G garing 2025 PA Pandeglang. Saya juga didampingi oleh sekretaris saya. Silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Inalia Salsabila, selaku sekretaris yang akan mencatat keberjalanan mediasi pada hari ini. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri. Silakan Ibu. Perkenalkan, nama saya Karolina Rizky Sianida. Di sini saya hadir sebagai penggugat dan hari ini saya juga dibersamai oleh kuasa hukum saya. Baik, perkenalkan, nama saya Nisani Putri. Saya di sini sebagai kuasa hukum dari Pengadilan. Silakan Bapak. Baik, perkenalkan nama saya Irfan Susilo Adibasya. Saya di sini sebagai tergugat dan pada hari ini saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Perkenalkan, nama saya Kanayudin Tamatia Semara. Pada hari ini saya hadir sebagai kuasa hukum dari Bapak Irfan. Baik, terima kasih saudara-saudara. Selanjutnya saya akan menjelaskan berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam rangka litigasi. Disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan pada tingkat pertama wajib melalui penyelesaian melalui mediasi yang dibantu oleh mediator. Saya akan sedikit menjelaskan terkait mediasi. Mediasi itu adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua pihak sedang berdialog, berunding untuk menemukan titik temu. Saya sebagai mediator akan memfasilitasi mediasi ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan dari mediasi. Di antaranya yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan mendefinisikan dan menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, kita masuk pada tahap negosiasi. Dan yang terakhir, yang kelima, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Apakah para pihak setuju dengan kesepakatan tersebut? Setuju. Baiklah, kita mulai mediasinya dengan mendengarkan alasan Ibu Kanaya mengajukan gugatan cerai. Silahkan Ibu Kanaya. Baik, saya mengajukan gugatan cerai itu dikarenakan rumah tangga saya dengan Bapak Irfan sudah tidak harmonis sejak lama. Kami juga sering bertengkar sejak sekitar tahun 2007. Baik. Apa yang menyebabkan Ibu Kanaya apa yang menyebabkan pertengkaran tersebut? Dikarenakan Bapak Irfan sering berkata kasar kepada saya dan menggunakan kata-kata yang merendahkan dan menyakiti hati. Komunikasi kami juga sudah tidak sejalan dengan baik yang menyebabkan hal-hal kecil sering memicu pertengkaran. Selain itu, Bapak Irfan juga kurang dalam memberikan nafkah lahir batin sehingga saya jadi terbebani secara mental dan ekonomi. Lalu menurut Ibu Kanaya bagaimana kondisi hubungan Ibu dengan Bapak saat ini? Sejak Mei 2018, saya sudah berpisah rumah dengan Bapak Irfan. Sampai sekarang kami juga tidak lagi tinggal bersama dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Apakah sebelumnya sudah ada upaya untuk berdamai? Sudah, kedua belah pihak keluarga juga sudah berusaha mendamaikan kami, namun tidak berhasil dan keadaan juga tidak ada yang berubah. Dari Ibu Kanaya sendiri, apakah masih ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangga Ibu Kanaya?
Terus terang, saya sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga ini. Maka dari itu, saya tetap ingin bercerai. Baik, terima kasih. Keterangan Ibu akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses mediasi ini. Dan selanjutnya kita mendengarkan dari pihak Bapak Irfan atas gugatan yang telah diajukan oleh Ibu Kanaya. Silakan Bapak Irfan. Baik, terima kasih Bapak atas apa yang telah disampaikan oleh Ibu Kanaya. Saya ingin menyampaikan bahwa saya pada prinsipnya tidak sepenuhnya sependapat dengan dalil yang disampaikan oleh penggugat atau Ibu Kanaya. Dan memang benar kami sering mengalami perbedaan pendapat dalam rumah tangga. Namun menurut saya hal tersebut masih dalam batas yang wajar, apalagi dalam hubungan suami istri. Saya mengakui bahwa pernah ada perkataan saya yang kurang berkenan, namun hal tersebut tidak sering terjadi, dan bukan itu pun terjadi karena kesalahpahaman di antara kami. Saya juga merasa selama ini saya tetap berusaha menjaga komunikasi dan mempertahankan hubungan rumah tangga. Jadi pada intinya ingin mempertahankan. Baik. Terima kasih Bapak Irfan atas penjelasannya. Menurut saya melihat bahwa di satu sisi Ibu Kanaya sudah merasa tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya. Namun di sisi lain Bapak Irfan masih ingin mempertahankan hubungan ini. Untuk itu saya ingin bertanya kepada Bapak Irfan, apa langkah konkret yang akan Bapak Irfan lakukan untuk memperbaiki rumah tangga ini? Ya, saya bersedia untuk memperbaiki sikap saya, terutama dalam berkomunikasi agar lebih baik dan tidak menyakiti perasaan istri saya. Saya juga bersedia untuk lebih bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, baik lahir maupun batin. Selain itu, saya siap untuk mengikuti bimbingan atau konseling apabila diperlukan, agar hubungan kami menjadi lebih baik. Baik, baik, karena masing-masing pihak sudah menyampaikan pandangannya, kita akan masuk ke tahap negosiasi. Dalam tahap ini, saya berharap kedua belah pihak dapat membuka ruang untuk mencari kemungkinan jalan tengah. Saya persilahkan yang pertama untuk kuasa hukum dulu. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Dari kalian kami sendiri itu telah melakukan pemeriksaan sejak lama, nafkah juga tidak dicukupi dan sudah bisa sejak tahun 2018. Seperti yang dibilang oleh Ibu Kanaya, upaya damai itu telah dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga, namun tak gagal. Dan dari keputusan Ibu Kanaya sendiri itu emang sudah ingin bercerai. Ya mungkin jadi cara terbaik untuk Baik, kuasa hukum tergugat. Selanjutnya silakan kuasa hukum tergugat. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan mewakili klien kami untuk menyatakan kembali bahwa klien kami ini sudah menyesali perbuatannya dan masih memiliki itikat baik untuk mempertahankan keutuhan dari rumah tangga ini. Dan juga klien kami tadi sudah bersedia memperbaiki hubungan dengan Ibu Kanaya. Oleh karena itu, di sini perceraian ini tidak memenuhi prinsip sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium, serta belum juga terbukti adanya alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga klien kami ini sangat berharap agar diberikan kembali kesempatan untuk melakukan rekonsiliasi. Begitu. Baik, terima kasih kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Kemudian selanjutnya dalam proses mediasi saya juga dapat mendengar pandangan dari pihak keluarga, khususnya anak. Saya melihat anak-anak dari para pihak ada di sini ya. Saya persilakan untuk anak pertama. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Riki, anak pertama dari Bapak Irfan dan juga Ibu Kanaya. Ini saya ingin mengutarakan sedikit perasaan saya, bahwasanya saya ingin sekali kedua orang tua saya itu untuk tidak bercerai, karena saya ingin punya keluarga yang harmonis dan juga utuh seperti itu. Karena saya tahu bahwasannya ibu saya juga telah lama menderita akibat perbuatan bapak saya, dan saya juga tidak bisa egois bahwasannya kalau dengan diri sendiri, tapi jauh di dalam hubungan saya ingin orang tua saya itu bisa balik seperti dulu lagi. Terima kasih. Selanjutnya anak kedua dipersilakan. Ya, saya khususnya saya anak kedua dari Bapak Irfan dan Ibu Kanaya. Jujur
saya sendiri juga ingin dalam proses itu kembali seperti itu lagi, karena sudah bisa sejak lama dan saya juga tinggal bareng ibu saya ngerasain Pak sesuatu yang berat di diri ibu saya. Jadi saya juga berharap semoga orang tua saya tetap bersatu dan bisa berubah kayak gitu. Baik, terima kasih atas pandangan anak. Ini akan menjadi pertimbangan yang sangat penting buat saya. Saya kembali kepada para pihak. Apakah menurut Ibu Kanaya setelah mendengar pandangan Bapak Irfan dan pandangan anak-anak tadi, apakah ada kemungkinan untuk mempertimbangkan kembali? Begini Pak, justru karena anak-anak saya bertahan selama ini, tapi kondisi ini sudah terlalu lama dan tidak ada perubahan. Saya tidak ingin anak-anak terus melihat konflik yang terus menerus, dan saya tetap pada keputusan untuk bercerai. Tapi kita masih bisa memperbaiki loh. Saya sudah tidak bisa lagi percaya, sudah berapa lama saya sudah merendah selama ini. Izin Bapak. Klien kami sudah menyatakan sikap secara konsisten bahwa tidak ada kemungkinan untuk melanjutkan pengungkapan. Tapi Bapak menanggapi pernyataan dari kuasa hukum penggugat tersebut bahwa klien kami ini tetap berpegang teguh pada pendapatnya untuk memohon agar diberikan kesempatan lagi melakukan rekonsiliasi demi kepentingan anak-anak juga, gitu Pak. Baik, saya akan menegaskan kembali, Ibu Kanaya, apakah putusan ini final menurut Ibu Kanaya? Ya Bapak, final. Bagaimana Bapak Irfan? Saya ingin mempertahankan. Karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya dan tidak ditemukan titik temu, maka mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Baik Bapak Ibu, izin menyampaikan kesimpulan. Berdasarkan proses mediasi yang telah dilaksanakan sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, para pihak telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, melakukan negosiasi serta mempertimbangkan kepentingan keluarga khususnya terhadap anak-anak Bapak dan Ibu. Namun, setelah seluruh rangkaian tahapan mediasi tidak tercapai kesepakatan perdamaian karena Bapak dan Ibu memiliki perbedaan pendirian yang dasar, di mana tadi Ibu menyampaikan bahwasannya tetap bersikeras untuk bercerai, sedangkan dari sisi Bapak sendiri masih ingin mempertahankan anak. Dengan demikian, mediasi dinyatakan tidak berhasil dan perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan. Baik, jadi mediasi sudah selesai. Terima kasih atas kehadiran dan itikat baik bagi para pihak. Mediasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ketawa soalnya di belakang kamu. Nak, jawab. Saya anjing ya. Direkam tuh kan? Udah. Kalau turunin itu Oh, kaosnya iya. Stefan. Oh belum, kaosnya yang turunin. Kaosnya gue. Serta saudara sekalian yang saya hormati, sebelum kita memulai mediasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu ya. Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dikat nggak apa-apa. Kuasa hukum tergugat. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan yang telah diberikan. Apakah ada kemungkinan untuk mempertimbangkan kembali? Begini Pak, justru karena anak-anak saya bertahan. Ntar lagi Pak yang lain. 16 menit. Gini aja, kalau enggak kita yang duduk, mediatornya yang baru datang. Ya,